Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah tarawih Masjid Kubah yang insya Allah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya dan tiada bosan-bosannya senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencurahkan nikmat karunia kepada kita semua. Kalau saja ada di antara kita yang ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh capu umuruta mateki, sedangkan belum habis dihitung nikmat Allah. Bahkan kata ulama kita, kalau saja ada nanti sebuah alat yang sangat canggih, alat yang sangat modern, yang kemudian ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh alat itu akan rusak hancur sebelum habis terhitung nikmat Allah. Begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pantas di dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menghinggakannya. Dimulai pak gangkai. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan ini adalah nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman hidayah yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Kedua nikmat ini sangat kita rasakan. Kenapa? Banyak mungkin saudara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat iman, nikmat hidayah, macam nimatoka si atina melok lomak berejama si bawa ini, ingin bersama-sama kita pada malam ini, tetapi Allah berkehendak lain. Nulle kapan tadi sore makan ikan bakar balebulu, kiring asam urana, tidak jadi ke masjid, atau mungkin karena penyakit lain, maka bersyukur kita yang diberikan kesehatan. Tetapi yang kita khawatirkan bersama, kalau Allah memberikan kepada kita kesehatan, kuat berjalan, kuat berlari, kuat mengangkat barang, tetapi Allah tak menanamkan di dalam diri kita hidayah iman, jangankan untuk melangkah ke masjid, untuk sujud di hadapan Allah deyulai. Kenapa? Tidak ada hidayah yang Allah berikan kepada kita. Seseorang mampunya untuk bersujud di hadapan Allah karena itu adalah pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang bengkak maraja Bapak Ibu, saya campur bahasa Bugis, tidak apa-apa Pak ya, nanti kita terjemahkan lagi. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, sebesar apakah kasih sayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya? Mohon maaf, di depan masjid kita ada jalan raya, banyak kendaraan,
di saat yang bersamaan anak kita bermain di jalan raya. Tiba-tiba ada kendaraan yang melaju. Apa yang dilakukan oleh seorang bapak, seorang ibu? Pasti seorang bapak, seorang ibu ini akan berlari. Dia menghampiri anaknya, dia menggendong anaknya, dia menarik anaknya, walaupun dia tahu bahwa dia pun bisa mati ditabrak mobil. Karena kasih sayangnya ibu bapak kepada anaknya, dia tak peduli asalkan anaknya selamat. Apa kata Rasulullah? Lallahu arhamuhu bi'ibadihi min hadihi biwaladihi. Demi Allah, kata Rasulullah, kasih sayangnya Allah kepada kita semua, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayangnya seorang ibu bapa kepada anaknya. Dipegangkan yaitu kasih sayangnya ibu kepada anaknya dibandingkan kasih sayang Allah kepada kita. Masya Allah. Tadi kata panitia paling tidak 15 menit sampai 20 menit. Itu 5 menit daripada dibukai. Apa contoh kemudian Allah sayang kepada kita? Pada malam ini Allah pertemukan kita di tempat yang Masya Allah sangat mulia ini, masjid, rumah Allah yang paling nyaman kita tempati. Ya pun ke susah-susah cari masjid sini. Yang kedua, Allah pertemukan kita di tempat ini dengan niat yang sama, menuntut ridha Allah, ikhlas dengan ibadah yang kita lakukan. Karena kenapa? Keikhlasan ibadah yang kita lakukan didasari dengan niat yang tulus, insya Allah itulah yang akan memberikan kebaikan besar kepada kita. Banyak amal Pak, banyak pahala besar menurut kita, tapi di sisi Allah kecil, cedek, becuk di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena niat lurus itu bengkok niat tak besar menurut kita, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya. Tetapi bisa saja ada amal yang kecil menurut kita, tetapi besar di sisi Allah. Kenapa? Karena niat yang lurus tadi. Persoalan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung pada niatnya. Ya kumat-kutana kak Pak, kadang pengegak. Mana yang banyak pahalanya, sholat sunnah 2 rakaat atau berangkat haji atau umroh? Pasti makadaiki yang banyak Ustaz pasti berangkat haji atau berangkat umroh. Belum tentu. Kenapa? Ada ibu ditanya, Bu, kenapa ibu ingin sekali berangkat haji, berangkat umroh, sampai-sampai ibu cicil kredit? Bukan haji mabrur lagi namanya, bukan umroh mabrur, umroh kredit namanya. Agak neseng Ustaz, di kampungku Ustaz, kalau belum pi haji, kalau ada acara pengantin, mak bisa pandemiki ke Simundri, cuci piring Pak. Maka saya harus kumpulkan uang agar saya berangkat haji, berangkat umroh. Setelah kembali, saya dihargai oleh tetanggaku, dihargai oleh keluargaku. Kalau begitu niat, lebih baik kita pending berangkat umroh. Kenapa? Niat seperti itu tak lain kecuali berangkat umroh haji, hanya pergi ke sana, beli cerek-cerek cilak si bakarpe. Digangkena. Tetapi menurut kita solat sunnah yang 2 rakaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat subuh secara berjamaah, kemudian dia menunggu sampai isyarat syuruk, mungkin jam-jam 6 lewat 5 menit, kemudian solat sunnah 2 rakaat, Allah berikan pahala seperti pahala orang yang berangkat umroh. Duan rekam biru. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau niat kita lurus dan amal-amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang besar mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam pelang pembukaannya di natutama masalah pembahasan puasa. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita mulai masuk pada pembahasan. Pada kesempatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika
ingin berkhutbah membuat kaget sahabatnya. Ia mimbarana Nabi ta kurang lebih seperti ini, ada tangganya 3. Nah, Rasulullah ketika ingin berkhutbah, Rasulullah naik ke tangga pertama, Rasulullah ucapkan amin. Naik ke tangga kedua, Rasulullah ucapkan amin. Dan seterusnya naik ke tangga ketiga, Rasulullah ucapkan amin. Maka tanya sahabat, ala madza amanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan wahai ya Rasulullah? Tak pernah kami melihatmu seperti ini sebelumnya. Kenapa engkau setiap kali naik ke tangga engkau mengucapkan amin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raqitu darajatal ula, ketika saya naik ke tangga yang pertama, ja'ani Jibril, datang Jibril kepadaku, dan Jibril menampakkan diri dan Jibril berdoa. Apa doa Jibril pertama? 1, ya Allah, ya Rabb, celaka seorang hamba apabila dia mendapatkan bulan suci Ramadan, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia hidup di dalam bulan suci Ramadan, sedangkan bulan suci Ramadan telah berlalu, sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, amin, terima ya Allah. Naik ke tangga kedua, Jibril berdoa kembali, ya Allah, ya Rabb, celaka seorang anak yang ketika ia sehidup dengan ibu bapaknya, ia bertemu dengan ibu bapaknya, narafi indona, narafi ambona, sedangkan berpulanglah ke rahmatullah ibu bapaknya, sedangkan dia belum mendapatkan syurga Allah. Kata Rasulullah, amin, terima puan. Doa yang ketiga, ya Allah, ya Rabb, celakalah seseorang hamba apabila dia disebutkan nama Rasulullah di sisinya, kemudian dia tak bersalawat kepada Rasulullah. Maka dari Nabi ta amin. Kira-kira Pak Bu, kalau Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan, masih adakah kira-kira jalan tidak diterima oleh Allah? Semua adalah kekasih Allah. Masya Allah. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan pengampun yang Allah anugerahkan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan," siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan. Apa yang dimaksud dengan mendirikan bulan suci Ramadan? 1. Berpuasa di siang harinya, solat malam, tarawih, witir, tahajud, solat taubat, dan memperbanyak sedekah baca Qur'annya, mereka lah disebut dengan qama Ramadan. Apa kata Rasulullah? Imanan wahtisaba, karena betul-betul keimanan, karena mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya, dihapuskan semua dosanya yang telah lalu. Di lain riwayat disebutkan, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu, dihapuskan dosa-dosanya seperti anak yang baru lahir keluar dari perut ibunya. Masya Allah. Terakhir, sebagai penutup pada kesempatan kali ini, rubba sha'im laisa lahu min siyamin illal ju'. Ada orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dahaga saja. Banyak kata Rasulullah nanti orang berpuasa, sah puasanya secara fikih, tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang memang tak sah puasanya secara fikih dan tidak mendapatkan pahala. Ini yang sebagai penutup pada kesempatan ini, maka perlu kita mengetahui apa rukun puasa. 2 minggu. Kalau 2 ini sudah ada, insya Allah sah puasa kita secara fikih. 1, berniat. Jadi mesti niat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat sebelum fajar,
fala siyamala, tidak sah puasanya menurut pendapat mazhab Syafi'i. Makanya kalau mazhab Syafi'i mesti malam berniat memang maki. Berniat setiap malam. Makanya kalau di kampung-kampung, saya tidak tahu di sini, setelah tarwi sebelum witir biasa imam teriak, Pak. Pada man niat kima puasa baja, biasa Pak ya. Kalau di kampung, niat berpuasa besok, jamaah banyak salah paham. Kata imam, pada man niat ki puasa besok, jamaah teriak amin. Kenapa amin? Suruh ki berniat. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak ku tahu bahasa Arab Ustaz, bisa bahasa Indonesia? Bisa. Saya niat berpuasa besok, menunaikan bulan suci, puasa bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah. Panjang sekali Ustaz, bisa dipendekkan? Bisa. Saya niat puasa besok. Masih panjang Ustaz, kasih pendek lagi Pak. Saya niat puasa. Masih panjang Ustaz, bagaimana puasa? Artinya apa? Niat itu di hati. Asalkan jangan niatnya setelah sholat subuh. Beda pendapat Imam Malik. Imam Malik boleh berniat 1 bulan full. Misal malam ini kita berniat, sama-sama berniat, saya berniat puasa, menunaikan puasa Ramadan tahun ini 1 bulan full. Sisa menikmatinya Imam Malik. Jadi Ustaz bagaimana? Saya ambil dua-duanya. Saya pakai Imam Malik, tapi setiap malam saya niat juga. Kenapa? Imam Malik sebagai cadangan. Tapatakan pagi ada niatnya Imam Malik. Ya. Imam Hanafi boleh berniat walaupun sudah pagi asalkan belum makan. Imam Hanafi. Tetapi Imam Syafi'i tidak bisa. Kalau puasa sunnah kata Imam Syafi'i boleh berniat kalau puasa sunat setelah pagi. Misal bapak bangun subuh, pulang ke rumah setelah sholat subuh, tanya istri, "Mak, adakah nasi goreng?" Tidak ada Pak. Kalau begitu puasa kapale boleh kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib tidak boleh, mesti berniat sebelumnya. 2. Meninggalkan yang membatalkan puasa. Lewat di 2 menit. Meninggalkan yang membatalkan puasa. Jadi wala mana nih, subuh dilanjut. 1 yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Gampang nih Ustaz. Anak-anak juga tahu kalau makan dan minum membatalkan puasa. Terus bagaimana kalau bapak lupa? Dari ke pasar Pak, panas matahari, dari ke kebun, panas matahari, pulang ke rumah, satu pikiran tak, buka kulkas, cari yang segar-segar. Minum nih, astagfirullah, puasa Kak. Apa kata Rasulullah? Man nasi'ah, siapa yang betul-betul lupa, wa huwa shaimun, padahal dia berpuasa, fa akala aw syariba, dia makan, dia minum, lupa puasa, maka dari Nabi tak fal yutimma, sempurnakan, lanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Makannya, bukan puasanya. Lanjutkan puasanya. Fa innallaha at'amahu wa saqah, karena Allah memberikan bonus kepada kita. Seakan Allah mengatakan, kasih hambaku ini mata kolan rei, haus sekali, sengaja Allah kasih lupa, Allah ingin kasih bonus setengah teguk, 1 teguk. Tapi dengan catatan, orang yang biasanya lupa itu hanya 1 teguk Pak, 1 teguk. Kalau ada mengatakan cocok lupa Kak juga, tapi 2 mangkok pisang hijau campur. Napa si tengah ternang sirup habis baru bilang lupa. Alhamdulillah min dzalik. Insyaallah subuh kita lanjut kembali, nanti terlarut malam. Demikianlah, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.